Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Masih seputar dengan pembelajaran, masih seputar dengan media pembelajaran seperti yang kemarin, softbook 1 dan softbook 2. Tapi hari ini media pembelajarannya itu sangat-sangat simple dan gampang banget ditemukan. Kalau kamu mau buat juga bisa banget. Tapi sebelum Miss lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa menikmati video pembelajaran di Rumah Belajar Adin secara gratis. Hari ini Miss sudah siapkan beberapa flashcard. Ya, flashcard. Flash itu kan cepat ya, kayak flash itu kayak semacam kilat. Card itu artinya kartu, berarti kartu kilat. Tapi bukan itu ya, maksudnya ya, flashcard itu biasanya digunakan sebagai media pembelajaran. Apapun itu, whatever, apapun ya. Entah itu English, Arabic, Indonesia, ataupun biasanya selalu digunakan di kindergarten student atau di murid TK. Karena flashcard itu sangat mudah dibuat dan ditemukan dan siapapun bisa memakai flashcard. Yang namanya flashcard itu terbuat dari kertas ya. Ini Miss ini sudah bikin flashcard, temanya adalah animals, campur ya, ada theme animals and white animals. Ini dari kertas buffalo yang warna putih. Kalau kamu mau bikin juga boleh. Nah, terus gambarnya gimana Miss? Gambarnya bisa kalian download banyak banget, ada di aplikasi Canva, ada di Google, ada di Pinterest yang bisa kalian download secara gratis. Flashcardnya ini temanya banyak banget. Miss Dini kasih tahu temanya dulu ya sebelum cara penggunaan flashcard. Oke? Yang pertama ada flashcard tentang animals. Ini ada banyak banget, nggak tahu puluhan tuh, lumayan tebel. Oke, ini biasanya Miss pakai untuk ngajar bahasa Inggris anak-anak TK ataupun holiday ataupun study club. Yang kedua ada number. Number itu angka dari number 0 sampai dengan 20 atau angka 20. Terus ada operasional hitungnya, ada plus, ada minus, ada times, dan apa tadi? Plus, minus, times, sama divided. Yang ketiga ada letter atau huruf. Ini hurufnya itu untuk huruf vokal itu masing-masing ada 2. A-nya 2, I-nya 2, O2, E2, sama U2. Tapi kalau yang lain satu-satu. Nah, lihatlah. Kalau kebanyakan dipakai anak-anak tuh nggak tahu robek gitu. Makanya Miss itu kalau pakai tuh selalu simpan nih. Kalau nggak disimpan gitu kan biasanya ditaruh di rak buku, terus dibuat mainan anak-anak tuh. Bahasa Jawanya tuh apa ya, ladrak. Ladrak tuh kayak sembrono gitu loh, makanya tuh lihatlah robek. Oke, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dipakai. Asalkan nggak hilang aja alfabetnya. Kalau hilang Miss Din kecewa. Ini transportation atau kendaraan. Ini isinya banyak banget kendaraannya, mulai dari apa namanya? Commercial transportation, private transportation, ada water transportation, air, sama land transportation. Oke. Kemudian ada shapes. Ada shapes. Shapes itu apa Miss? Shapes itu artinya bentuk. Nih. Ini sebetulnya bukan dari flashcard yang paketan kayak gini, bukan, tapi ini tuh dari apa sih, kayak tahu nggak yang dari apa sih, kertas karton yang besar, terus dia itu ada tulisan kayak hewan, buah, makanan, huruf gitu. Nah, ini tuh ada yang shape satu lembar, harganya berapa ya? Pokoknya nggak sampai 5.000. Nah, itu Miss ini gunting. Nah, jadilah flashcard. Oke, ini shapes ya. Terus ada lagi occupations ya, occupations atau job. Jadi ini ada job, occupations, and professions ya. Ada pekerjaan flashcardnya. Ini yang lagi ngetren nih, bapak-bapak damkar. Masya Allah, tabarakallah bunda. Oke, jadi memang lagi viral ya bapak-bapak damkar ini, karena masyarakat itu sekarang tidak terlalu percaya dengan pihak kepolisian, percaya sama bapak-bapak damkar sampai dipanggil suruh ngusir setan di rumahnya. Ya Allah. Oke, ini ya ada apa namanya? Ada professions.
Oke. Selanjutnya ada fruits, ada buah-buahan. Ya Allah, itu saking lamanya ya. Nih, lihatlah karetnya. Wah. Tuh, selebar harapan kita dan sebesar harapan serta masa depan kita. Ngek. Oke, ini ada fruits itu buah-buahan ya. Ini tuh ada tropical fruit atau buah-buah yang tumbuh di daerah tropis. Tapi ada juga buah-buahan yang memang tumbuh dimanapun ya, international fruits. Nanti kita spill one by one, oke? Ini juga ada apa nih? Vegetables. Nah, karetnya sampai nempel, coba. Ada vegetables itu sayuran. Tuh, this one. Banyak. Ini juga sama ya, sama yang tadi. Mesin itu beli apa sih, kayak kertas pembelajaran gitu yang ditempel di dinding. Tapi Miss gunting satu-satu. Nah, jadilah flashcard gitu. Karena kalau ditempel itu biasanya dicoret-coret sama anak-anak, jadi digunting aja biar bisa disimpan. Selanjutnya ada animals yang versi mini. Kalau tadi Miss Dini sendiri yang buat animalsnya. Kalau yang ini dari kertas pembelajaran yang Miss Dini gunting kecil-kecil, jadinya flashcard seperti ini ya, mini flashcard. Tuh, banyak banget hewan-hewannya. Oke, cara mainnya bagaimana? Ada banyak sekali kan media, ya kan, ada media, terus ada teknik memainkannya. Teknik menggunakan flashcard itu sebetulnya banyak banget. Bisa face to face ya, berhadap-hadapan, atau bisa in group, atau bisa kelompok, atau bisa one by one, satu persatu. Nah, oke. Teknik yang pertama adalah teknik repetition. Teknik repetition namanya repeat, itu kan tirukan, berarti gurunya nanti baca one by one. Oke, repeat after me, lion. Terus muridnya bilang lion. Terus bilang lagi ini buffalo. Tuh, buffalo. Kemudian rhinoceros. Wow, seperti ini ditirukan. Muridnya menirukan apa? Oke, the students repeat what the teacher says. Oke, jadi muridnya menirukan apa yang gurunya katakan. Oke, and then selanjutnya ada yang namanya ini. Oke, this one is about job and professions. Misalkan gurunya tanya, what do you want to be? Kamu pengen jadi apa? So, Miss, I want to be a firefighter. Aku pengen jadi bapak pemadam kebakaran. Tuh, terus nanti ambil gambarnya. Habis itu ambil gambarnya lagi. Atau bisa description. Yang tadi yang pertama apa tadi? Repetition. Kemudian asking and giving question. Ya kan? What do you want to be? I want to be gitu. Dan yang selanjutnya adalah bisa description. Menggambarkan atau describe the picture. Misalkan ini dikasih nama, namanya siapa, pakai baju apa, dia pergi kemana aja, like that. Kasih contoh yang enaknya apa ya? Oke, farmer. Farmer adalah petani. Jadi misal kalau describing picture itu kasih nama dulu, ini siapa namanya. Oke, this is Mr. Jono. Ini adalah Pak Jono. He is a farmer. Dia adalah seorang petani. He plants many kinds of plants. Dia menanam banyak sekali tanaman, like rice, like paddy, seperti padi, like cassava, singkong, tomato, and chili, gitu kan. Terus Mr. Jono goes to the field every morning. Pak Jono pergi ke sawah setiap pagi, and he comes back, dan dia pulang in the evening, pada sore hari, seperti itu. Jadi boleh dideskripsikan, oke? And then alat flashcard yang selanjutnya adalah ini tentang shapes. Oke. Nah, ini bisa pakai teknik looking for atau mencari. Jadi misalkan I said crescent. Ini kan diacak nih. Diacak habis itu crescent, nanti ambil crescent. And I said star, ambil star. It's okay, and then I said rectangle. Aku mengambil persegi panjang. Oke, I said rectangle. Kemudian mereka mengambil yang rectangle. Seperti itu. Jadi
pakai teknik looking for. Oke. Selanjutnya ada teknik guessing atau menebak. Guessing. Jadi ini bisa dilakukan, we can do it by two persons atau two students, pakai dua murid atau dua orang gitu ya, face to face, berhadap-hadapan. Kemudian guessing each other. One is giving the question and one is guess what is that. Ya kan, what that is gitu. Jadi yang satu memberikan pertanyaan, yang satu menebak, itu kira-kira gambar apa ya gitu. Sekarang kita pakai yang fruits. Fruits, buah-buahan. Oke, misalkan Miss Dini is picking the examples of apples. Oke, sekarang Miss Dini ambil yang apple. Contohnya adalah misal nih, satu temennya itu begini. Terus satu temennya lagi itu yang menebak gitu, atau yang ini yang gini deh. Nah, ya kan? Nah, terus yang bagian megang ini ya, itu yang nebak buah apakah itu. Sedangkan temannya yang satunya itu mendeskripsikan. Contoh, red. Oke, red kan banyak. Ada strawberry, no. Circle, watermelon, no. Sweet, apple, yes right, apple. Nah, seperti itu. Jadi tebak-tebakan. Yang megang itu nanti yang menebak apa jawabannya. Kemudian yang teman satunya kan tahu nih gambarnya ini, dia yang mendeskripsikan. Oke, itu pakai teknik guessing. Kemudian ada teknik lagi pakai teknik classifying. Please classify the red fruit. Silakan disklasifikasikan buah yang berwarna merah. Oke, apples, yes, right. Kemudian apa nih? What is menteng? I don't know. Menteng skip aja. Dragon fruit. Oke, yes, right. Grapes, no, wrong. Berarti taruh di sini. And then sapodilla, no, wrong. And then pomegranate, yes, right, pomegranate gitu. Jadi classifying. Oke, ya. That's right. Sudah, yang itu tadi. And then ada teknik selanjutnya, picking fast. Jadi mengambil dengan cepat. Ini bisa dilakukan one by one atau face to face boleh, grup juga boleh, cepet-cepetan. Yang namanya picking fast, ya kan? Mengambil dengan cepat. Jadi misalkan ini kan tentang transportation. Jadi sebelumnya gurunya menjelaskan dulu the kinds of transportation like air transportation, water transportation, and then land transportation apa aja. Ya. Kemudian nanti gurunya bilang, oke, water transportation, ambillah water transportation. Misal mereka ambil air balloon, kan salah. Harusnya kan mengambilnya speedboat. Kalau ngambil air balloon berarti salah gitu. Atau kita jelaskan bagian-bagian dari kendaraan itu tadi. Misalkan ada yang paling mudah deh, roda, misalkan wheel, ya kan? And then kita sebagai gurunya nanti memberikan pertanyaan, oke, two wheels. Berarti muridnya langsung gercep nih ngambil transportation yang punya dua roda. Two wheels. Oke, this one. Car, no, wrong gitu. Masa mobil bannya dua kan? Enggak. It could be really funny learning. Ini bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Miss ada videonya, ini dia cuplikannya. Two wheels. Oke, good. Vespa, and then motorcycle. And then two wheels. Come on, hurry up. Okay, then two wheels, four wheels. Yeah, put down here. Four wheels. Okay, car. And then ambulance. Then four wheels. What is that? Arifah kereta uap rodanya 2, rodanya 4. No, wrong. Gimana? Seru kan? Ada angka, mesti pakai kamera depan ya. This is number. Ini adalah angka. Jadi kita jelaskan ya kan, angka from the smallest one, yang paling kecil, to the biggest one, ke yang paling besar. So 1 until 20 atau 1 sampai 100 juga nggak apa-apa.
Habis itu kita guessing, jadi ada odd number sama ada angka ganjil sama angka genap, pokoknya ada angka ganjil, angka genap. Nah, itu bisa dijadikan tebak-tebakan. Nah, selesai semuanya mengenal angka, setelah itu kita perkenalkan how to operate the number, bagaimana cara mengoperasikan angka-angka tersebut ke dalam kalimat matematika yang sederhana. Equals artinya sama dengan, oke. Kemudian masih ada lagi, ada ini operasi hitungnya contohnya. Tapi nggak perlu pakai flashcard ya, karena flashcardnya kan terbatas. Jadi boleh di papan tulis atau guessing buat number gitu aja. Ada plus ditambah and minus dikurang. Jadi misalkan, oke, please guess what is 6 plus 1? Ya, 7 dan seterusnya. Kalau dikurang bagaimana, Miss? Boleh dikurang. Jadi misalkan nih 6 minus 1 equals 5. Yang terakhir and the last one, it's about the letter. Ini tentang huruf. Jadi kan diperkenalkan dulu alfabetnya dari A sampai Z, ya kan? Boleh pakai lagu juga boleh, tahu kan lagunya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time want to sing with me, like that. Terus kita latih mereka to spell the word. Kita latih mereka untuk mengeja hurufnya. Ini has T, okay, and then E, okay. One more. Where is A? Okay, this one. Miss Rini has 3 letters. The first is T, and then E, and then A. T, E, A. T, E, A. We read it. T. T. Atau ini kan nanti boleh hurufnya tuh diacak gitu ya. Di meja boleh, di lantai boleh, diacak, acak. Nah, terus gurunya itu bilang, oke, look for F. Nah, kemudian muridnya nyari tuh F. Nah, setelah itu I ketemu. I. Oke, I. And then S, dicarilah S. And then H, dicari H. Gitu. Jadi, so what word is that? So, fish. Nah, seperti itu. Jadi latihan banyak-banyakan. Atau bisa pakai lari-lari juga boleh. Atau pakai teknik running and find, ya kan? Running and find. Lari dan temukan, atau running and taking, run and take, ya, lari dan ambil. Jadi misalnya yang di sini kan grup, ya kan, grup. Di sini ada meja, ini mejanya, terus ini grupnya di bawahnya, di belakangnya ada murid-murid yang berbaris gitu grupnya. Nah, terus di depannya ini, ya kan, ini tuh ada semacam huruf ya, hurufnya. Nah, terus muridnya tuh lari ngambil tuk ngambil huruf sesuai gambar yang ada di meja tadi. Terus setelah diambil hurufnya, terus lari lagi yang belakang ke depan, lari lagi terus sampai sempurna hurufnya. Itu kelasnya nanti pasti akan menjadi gaduh, tapi it's fine, nggak apa-apa ya. Intinya kalau gaduhnya itu adalah di momen-momen yang tidak mengganggu kelas lain atau tidak mengganggu orang lain gitu ya. Oke, that's all. Itu adalah teknik pembelajaran menggunakan flashcard yang sangat banyak sekali yang sudah Miss Phil tadi. Nah, atau kalian boleh kembangkan teknik apapun itu untuk membuat suasana di kelas menjadi sangat nyaman dan menyenangkan, sehingga English is not difficult but English is easy. Jadi membuat mindset mereka that English is not scary atau bahasa Inggris itu tidak menakutkan gitu ya. So guys, that's all. Thank you very much. So, jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen untuk selalu mendapatkan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar di Rumah Belajar Adin. Semoga terinspirasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dari flashcard ya. Tuh banyak banget. Oke, thank you.